pastikan dulu apakah ada kayu matanya ke pasiennya. Ya, dibersihkan dulu dengan apa namanya itu? Atau kapas. Tisu juga bisa. Ya. Ini sisir baby oil atau minyak telon. Ya, ini pengharum biar pasiennya wangi. Jadinya pasien kan bau ya. Bau keringat, bukan bau badan ya Bu. Ini adalah ini adalah baskom. Baskomnya ini ada dua, berisi air hangat dan air dingin. Ini adalah Mas. Jadi alat cleanernya ya kita letakkan di bawah. Ya, jadi sebelum kita ke pasien, pastikan pasiennya benar apa tidak. Ya, identifikasi pasiennya, apakah benar pasien yang kita akan melakukan Tindakan. Ya. Nah, kita tanyakan ya. Permisi, selamat pagi Bu. Apakah ini benar dengan Ibu Siti? Ya. Oh ya benar. Ya. Mohon maaf Bu. Siti. Hari ini adalah jadwal Ibu untuk dimandikan ya, dan disampo biar segar. Dan kita waktunya mungkin sekitar 40 menit. Mohon kerjasama. Nah, kalau bantu dulu kita melakukan ya. Di sini mungkin nanti apabila Ibu merasa kurang nyaman, tolong disampaikan. Karena itu kan kita balik pasiennya nih, kan pasiennya ini stroke atau lumpuh, ya. Jadi kan otomatis kita melakukan misalkan sudah bagian punggungnya, ya, posisikannya itu mungkin kurang nyaman, nanti bisa dikomunikasi. Ya. Jika pasiennya mengatakan iya, ya, mengangguk atau setuju, baik Bu. Di sini akan kami lakukan, ya. Jika Ibu kurang nyaman, tolong dikasih tahu. Dan waktunya mungkin hanya 40 menit. Ya. Saya dengan perawat MIPA, ya, yang akan melakukan memberikan perawatan kepada Ibu. Ya. Setelah itu kita melakukan, kita cek dulu, ini apakah airnya hangat, apakah airnya dingin. Ya, terlebih dahulu kita menggunakan handscoon karena ini adalah tekniknya bersih bukan steril. Jadi terserah mau menggunakan handscoonnya kayak gimana. Ya, karena menggunakan handscoon dan cara steril berbeda. Sebelumnya, karena ini kan kita membersihkan rambut dulu. Yuk, patah ya. tulangnya. Jadi bantal nih.
Apa Ini itu? kurang gayungnya ya. Gayung. Pakai ini aja ya. Jadi kepala pasien perlaknya masih kurang. Peg. Bisa minta tolak dia perlak. Perlak. Ini alat nih, alat nih kayak ini nih kayak karpet. Itu loh yang Alat ini kalau bisa dipakai dia. ya. Nggak usah dicari ya. Ini pasiennya kita miringkan ke sana dulu ya, minum kepalanya, permisi ibu. Susahnya. Dibantu. Ya. Jadi ini diposisikan kepalanya berada di atas kepala. Ingat, membalikkan pasien ke sebelahnya dengan posisi tomat di gulung. Jadi didorong, jadi otomatis kepala kan bisa masuk ke dalam. Ya. Nah setelah itu ini karena masih dalam membersihkan kepala dan jadi bajunya bisa nanti dibuka biar terlalu punggal pasiennya. Kalau terbuka setelahnya punggal. Ya. Nah, bisa. Jadi sama dengan halnya kita membersihkan kepala rambut ya. Jadi terlebih dahulu dirasakan bagian rambut kepala rambutnya. Ya. Dibersihkan. Habis itu disampaikan. Ya, jadi dilakukan sampo yang sama kayak di apa namanya di salon ya. Ya, setelah itu dibersihkan. Otomatis air akan mengalir ke bawah. Tapi sekarang sudah modern ya. Biasanya di rumah sakit itu ada selain ada khusus. Ya kayak di salon-salon itu ya. Dia tinggal dorong. Sekarang sudah modern. Kalau zaman dulu masih kayak begini. Antisipatif biar Ya. tahu. Prakteknya kenapa maksud? Oh, ya nanti diadakan. Ya. Apa namanya? Tapi masih sih banyak yang menggunakan seperti ini. Ya. Karena di rumah sakit juga masih terbatas juga ya. Jadi diberlakukan pembersihan. Ya, setelah itu sudah dipastikan kepalanya sudah bersih, ya bisa ini dilakukan sebenarnya pakai coma ya, tapi ini sudah dipastikan rambutnya ya. Nah, ini kan sudah selesai nih.
akan mengeringkan rambut. Ya, selanjutnya kita memandikan pasien. Ya. Menggunakan sampai ya kalau memandikan pasien ya. Membuka bagian baju ya, jadi baju dibuka, permisi Bu, kita buka, jangan dibuka di telanjangnya semuanya. Jadi kalau dibuka, bagaimana cara membuka baju pasien? Ya, dengan cara tertutup. Ya. Jadi, dengan cara tertutup. Berada di bawah selimut. Masa dibuka? Ya. Makanya ada pengertiannya. Tidak boleh kita telanjangin pasien itu sama dengan tidak menjaga privasi. Ingat kalau memandikan pasien, kalau di kelas kan nggak masalah ya, privasi sendiri ya. Kalau di kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu kan ada temannya, otomatis tampilan ditutupin ya. Ini kan pembatasnya ya, ditutup dulu ya, untuk menjaga privasi daripada pasiennya. Komunikasikan apa tindakan yang akan kalian lakukan ya. Permisi Bu, sekarang kita akan melakukan memandikan ibu ya. Nah, di sini waktunya bisa sekitar 15 menit. Permisi Bu, bajunya kita buka dulu ya, jangan dalamnya bisa dibuka, kemudian semuanya. Cek pasiennya, biasanya pasien kan ada kain mata ya, kotoran telinga, kotoran hidung, mulut ya. Jadi dibersihkan dengan iya, sikat gigi ya. Dibersihkan bisa menggunakan kasa ataupun kapas ya. Biasanya kalau kapas atau kasa dicelupin dulu dengan menggunakan air hangat, baru dilakukan pembersihan pada area mata ya. Jangan bukan dari mata ke mulut, misalnya seperti ini. Kalau mata mulut ya, jangan satu semua. Mana yang didulukan, mana mata atau mulut? Ya, mulut dulu. Karena mulut berhubungan dengan apa namanya kan, mulut kan bisa begini ya, bisa ditelan. Mulut kalau dari mata ke mulut hubungannya itu kan ya. Nah, setelah kita melakukan pembersihan dengan menggunakan kapas ya, sekarang kita melakukan lap dengan menggunakan air hangat ya. Basahin kasar, basahin maslap ya. Dilap dulu bagian muka ya. Jadi dilap ke bagian muka ya, telinga ya. Bisa kalian lihat kan? Oke, kita yang udah Kenapa? oke, satu aja nggak bisa lihat pasiennya nggak bisa lihat. Pasiennya Pasiennya ya. Oh, kalian mau jadi pasien? Ya, rasanya udah lihat dari belakang. Ayo, mau tahu? Kamu Jadi probandisnya. Ayo dah. Mau cari pasien. Pak. Ya, yang makanan. Saya. Pakai aja. Apa sih yang Email lah. Oke, bisa ya? Bisa dilihat ya? Ini ya. Jadi dari muka, walaupun tadi sudah kita bersihkan dengan menggunakan kasa atau kapas yang air hangat, tetap kita melakukan basahin dulu dengan menggunakan air
Ya. Dan melakukan bertahap, baik kanan ataupun kiri, ya, sampai ke kaki. Ya, angkat ini di bawah selimut ya, biar lihat ya. Soalnya susah. Ya, jadi dari leher, ya, satu-satu dulu sampai ke Astagfirullah. sama juga ya, tangan menjelak, ya. Aduh, sampai balik. Ya. Ambil ya sabun. Ya, sabun. Misalkan dengan menggunakan air sabun ya. Ya. Sabun, ketek-keteknya disabunin. Iya, keteknya dua. Jari-jarinya, kaki, ya. Ambil sabun lagi, bersihkan lagi, ya. Sampai ke bagian kaki. Bagaimana pasiennya ke belakangnya, bagian belakangnya? Pasiennya di belakang. Kita biarkan pasien pegang bagian bahu. Kondisi dulu. Biasanya kan juga itu juga sama. Orang lain. Ya, biasanya kita di seperti pasien ngobrol bagian pantat sampai ke kaki. Pantat sampai ke kaki ini dalam kondisi tertutup pasiennya. Ya, ini dibuka, lalu didirikan kembali, dicuci seperti biasa dengan menggunakan air biasa. Dingin. Air dingin dan air hangat sama ya. Pertama air dingin, lalu nanti air hangat. Dan setelah itu, ya, kita memasangkan baju. Lap dulu dengan menggunakan handuk. Apa caranya? Tapi selimut itu. Selimutnya kan di dalam, nggak masalah. Ini kan posisinya ada sih selimutnya ya. Anggap aja gitu. Dia tadi kalian lihat makanya buangkan. Ya, ini kan tertutup selimut karena tidak boleh kita menggunakan menelanjangi pasien itu tidak boleh. Ya, walaupun pasiennya itu istilahnya sudah berserah diri kepada kita istilahnya. Tapi walaupun begitu kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus menjaga pasien. Ya, habis itu kita melakukan pengeringan. Ya, dari bagian mata, ya, hidung, telinga, leher, ya. Begitu juga bagian area badan. Ya, dilakukan pembersihan. Ya. Terus bagian punggung belakangnya, bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, ya. Dan kita ya. Setelah itu, ya, otomatis ini kan basah nih, ya, bekasnya. Kalau kita memandikan pasien di tempat tidur tidak boleh menggunakan alas laken seperti ini, ya. Jadi hanya menggunakan selat. Ya, kalau pakai ini kan masih basah ya, hanya menggunakan selat saja. Nah, setelah itu kita bersihkan sudah, lalu kita memakaikan baju ke pasien. Nah, biasanya kalau pasien tidak bisa duduk, bisa kita lakukan sikat giginya dengan menggunakan kasar. Ya, jadi kayak bayi itu digosok tangan kita gundul pakai kasar, kita gosokkan dengan menggunakan kasar. Jika dia tidak bisa sikat gigi, biasanya kan pada pasien-pasien yang
tapi kita yang melakukannya, ya. Jadi setelah mandi juga kita melakukan gosok, ya, atau sebelum mandi, ya. Nah setelah itu baru kita memasangkan pakaiannya, ya. Bagaimana cara memasangkan pakaian? Ini ibu warna merah ini. Kalau kita terlebih dahulu ya, sebelumnya kan kita lap dulu nih bekasnya, Ya. bekas mandinya itu bekas lapnya kita lap dulu dengan menggunakan masakan, ya. Jadi supaya bersih, sebenarnya tidak ada bencana ya, karena kita sudah kelas tadi ya. Nah cara memasangkan baju, buka aja ya. Cara memasangkan baju itu bagaimana? Dilipat dulu ya, digulung, ya, nanti setelah dimasukkan di bawah badan, lalu lipat. Berarti harus pakai yang kancing. Ya. Kalau misalkan sebaiknya menggunakan yang kancing, ya, biar mudah. Lalu pakai di Lembek. ya, Masyarakat sudah dewasa. Ingat dipasang ya. ya, jadi seperti ini ya. Kan jangan sudah kepasang ya. Nah, bagaimana cara menggantikan selimutnya? Dari bawah. Dari bawah ke atas. Ini masukkan di bawah. Ya. Ya. Ya, ini ditarik sedikit-sedikit bagian bawah, ya. Tangannya begini lagi ke kanan. Ya, habis itu dirapikan bagian selimut. Jika pasiennya mau dipakaikan minyak telon, boleh pakaikan parfum boleh, atau pasiennya mau pakaikan minyak rambut, lalu disisir. Ya, mudah-mudahan mungkin pakai alis, Pakai ginju. ginju, silakan. Eyeshadow. Maskara. Kalian mau coba? Pada saat bisa dimandikan, bisa langsung potong kuku, ya. Tapi biasanya sebelum potong kuku, direndam dulu dengan menggunakan minyak hangat, sama kayak kita pegang dulu, ya. Supaya kerak-kerak di pinggir kuku yang keras itu bisa lengkap, bisa lembek, ya. Ada yang mau coba? Ya, terus. Coba semua. Coba semuanya. Mau tekniknya kan ya? Ingat kalau kita memandikan pasien jangan sampai pasien telanjang, ya. Harus menjaga privasi pasien. Jika berada di ruang kelas, biasanya kan beramai, kita harus
sekalipun misalkan di fit kita bisa sendiri ya, walaupun di fit ya, misalnya pasiennya juga kan malu ya, tetap kita menjaga privasi pasien ya. Pada pasien apa saja kita melakukan memandikan pasien di tempat tidur? Pasien stroke dulu, pasien yang biasanya stroke ya, bisa kita koma ya, bisa kita lakukan mandikan pasien. Dan ini harus dilakukan ya untuk kenyamanan pasien itu sendiri ya. Misalkan kalian ini dilakukan setiap pagi ya. Jadi yang piket pagi biasanya kalau bahasa medisnya di sini adalah menyeka pasien, ya, memandikan pasien di tempat mandi dengan menggunakan alat-alat yang misalnya di rumah sakit ada lapnya, ya, ada swabnya, menggunakan set yang seperti disimpan rambut sampai memandikan. Bahkan habis memandikan pasien biasanya langsung dilakukan memotong kuku pasien. Ya. Kan kalau pasien-pasien itu ya banyak yang kurang bersih. Nah, setelah kita melakukan pembersihan, kita tanya ke pasiennya, bagaimana Bu? Sudah diberikan tindakan, sudah dibersihkan kepalanya, sudah mandi, kira-kira bagaimana apa yang dirasakan sekarang, bagaimana nyaman atau tidak, ya. Jadi kita ajak komunikasi pasiennya. Jangan kita melakukan dengan baik, ya. Jadi kembali kita ngomong, kembali kita lakukan. Visi begini, sekarang saya baru bagian dadanya. Visi Bu, saya kakinya. Mohon maaf Bu, bisa miring sebentar, saya mau lepas bagian ini. Ya. Jadi setiap perlakuan itu harus ada komunikasi. Sosok-sosok gitu ya, nggak cepat-cepat gitu ya, gitu lah, jangan gitu. Karena kita berhadapan dengan orang sakit berbeda, kita berhadapan dengan orang yang sehat. Ya. Orang sakit itu ada sensitifnya, ya. Ada perasaannya biasanya kan perasaan itu tidak sakitnya. Jadi kita harus membuat pasien itu merasa nyaman ya. Ayo silakan siapa? Ayo. Ayo yang cowok silakan. Bisa diangkat bonekanya ke sana atau kalian sama langsung. Ya. Ayo pasiennya langsung bisa. Karena kalau sama pasien langsung lebih nyaman. Jadi lakukannya itu Ibu saya sama kok. Ayo.